Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, materi yang akan kita pelajari yaitu tentang pecahan senilai dan menyederhanakan pecahan. Ya, perhatikan videonya berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya semua? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, pada video ini Bapak akan menjelaskan materi mengenai pecahan senilai dan menyederhanakan pecahan. Tapi untuk video ini Pak Munir hanya menjelaskan tentang pecahan senilai saja ya. Coba kita perhatikan slide ini. Nah, di sini perhatikan video berikut, kita pahami terlebih dahulu ya. Apa itu pecahan senilai? Video ini dijelaskan atau disajikan ada dua buah pizza ya. Nah, yang berukuran sama, yang sebelah kiri pizzanya dipotong menjadi 8 bagian sama besar, dan yang kanan dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Untuk yang sebelah kiri diambil 2 potong, berarti pecahannya 2/8. Yang kanan diambil 1 potong, berarti pecahannya 1/4. Nah, kalau kita lihat ini sama ya, ukurannya sama besar. Jadi bisa disimpulkan untuk pecahan 2/8 itu sama dengan 1/4. Nah, coba sekarang bisa kita simpulkan. Jadi pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama. Nah, ini pengertiannya tolong diingat ya, jangan sampai lupa. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana menentukan pecahan senilai menggunakan tabel pecahan. Nah, ini tabel pecahannya sudah Bapak sajikan. Untuk contohnya, perhatikan baik-baik. Nah, yang pertama 1/4. Nah, jadi kita lihat di tabelnya yang 1/4. Nah, 1/4 ini sama dengan, nah, yang per 8. Yang per 8 ada 2 kotak, berarti sama dengan 2/8. Sama dengan, nah, masih ada yang sama ya. Yang mana? Nah, yang per 12 ada 3 kotak, berarti 3/12. Nah, bisa dipahami sampai di sini. Untuk contoh yang pertama, jadi 1/4 sama dengan 2/8 sama dengan 3/12. Oke, kita ke contoh selanjutnya. Nah, di sini ada 1/2. Nah, 1/2 itu yang ini nih ya, yang Bapak warnai. Nah, untuk 1/2 ini sama dengan, nah, ini per 4 ada 2 kotak, berarti 2/4. Kemudian sama dengan, nah, per 6 ada 3 kotak, berarti 3/6. Masih ada lagi ya, per 8 ada 4 kotak, berarti 4/8.
Masih ada lagi sama dengan, nah per 10 ada 5 kotak, berarti 5 per 10. Nah ini masih ada lagi terakhir, per 12 ada 6 kotak, berarti 6 per 12. Oke, mudah ya. Jadi tinggal kalian lihat saja, kalau misalnya per 6 nya ada 3 kotak, berarti kalau dijumlahkan menjadi 3 per 6. Kalau misalnya per 8 nya ada 4 kotak, berarti kalau dijumlahkan menjadi 4 per 8 dan seterusnya. Contoh yang terakhir, nah ini adalah 4 per 6. Nah berarti kalau 4 per 6 ini kita lihat per 6, lalu kita ambil 4 kotak. Nah yang ini berarti sama dengan, nah sama dengan per 12. Per 12 ini ada berapa kotak? Iya, ada 8 kotak, berarti 8 per 12. Kemudian sama dengan, nah lihat ke atasnya, ada enggak yang sama? Masih ada ya, yaitu ada di per 3. Nah per 3 nya ada berapa kotak? Ada 2 kotak, berarti sama dengan 2 per 3. Jadi 4 per 6 sama dengan 8 per 12 sama dengan 2 per 3. Oke, sekiranya ini aja yang Bapak jelaskan mengenai menentukan pecahan senilai menggunakan tabel pecahan. Selanjutnya, nah kita menentukan pecahan senilai menggunakan perkalian atau pembagian. Jadi kalau untuk perkaliannya ini bebas ya, kita kalikan 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Contohnya di sini ada pecahan 4 per 8. Nah kalau kita gunakan perkalian, ini Bapak contohkan aja, kita gunakan kali 2, berarti 4 kali 2 sama dengan 8. Kalau atas kali 2, maka bawah juga dikali 2. 8 kali 2 sama dengan 16. Oke, bisa dipahami ya sampai di sini. Nah selanjutnya 4 per 8 kita kalikan dengan 3. 4 kali 3 sama dengan 12. 8 kali 3 sama dengan 24. Oke, untuk perkaliannya Bapak kasih 2 contoh saja, dikali 2 dan dikali 3. Selanjutnya 4 per 8 itu kita bagi ya, 4 per 8 ini bisa dibagi 2. Nah berarti 4 dibagi 2 sama dengan 2. Lalu kalau atas dibagi 2, maka bawah juga dibagi 2 atau dibagi dengan angka yang sama. Berarti 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah masih ada lagi. Sekarang 4 per 8 kita bagi menjadi 4. 4 dibagi 4 sama dengan 1 per, bawah juga sama ya, dibagi 4. Berarti hasilnya berapa? 8 dibagi 4 sama dengan 2. Nah jadi bisa kita simpulkan 4 per 8 sama dengan 8 per 6 sama dengan 12 per 24 sama dengan 2 per 4 sama dengan 1 per 2. Nah ini jadi, ini adalah kesimpulannya ya. Nah jadi dalam penjelasan ini dijelaskan jika sebelah kirinya kecil atau pecahan sebelah kirinya kecil,
Nah, maka kita gunakan perkalian. Ya, Bapak ulangi lagi ya. Jika pecahan sebelah kirinya kecil, sebelah kanannya besar, maka gunakan perkalian. Sebaliknya, jika pecahan sebelah kirinya besar, sebelah kanannya kecil, berarti itu gunakan pembagian. Oke, tolong diingat ya kata kunci ini. Nah, ini pembahasan yang terakhir, contoh soal ini berkaitan sama pembahasan yang tadi ya, yang menggunakan perkalian atau pembagian dalam menentukan pecahan senilai. Nah, kita lihat perintahnya. Lengkapilah pecahan berikut agar menjadi pecahan senilai. Yang A 5/15 sampai dengan 1/titik. Nah, berarti 5 ke 1. Nah, 5 besar 1 kecil. Nah, berarti kita gunakan perkalian. Seperti yang Bapak bilang tadi, kalau kirinya besar, kanannya kecil. Maaf ya, untuk yang ini berarti gunakan pembagian ya. Seperti yang Bapak bilang tadi, kalau kirinya besar, kanannya kecil, berarti gunakan pembagian. Nah, 5 sama dengan 1. Kira-kira 5 dibagi berapa supaya menjadi 1? Iya, betul. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Maka kalau atas dibagi 5, berarti bawahnya juga dibagi 5. 15 dibagi 5 sama dengan 3. Iya, betul ya, 3 ya. Jadi bukan pembagiannya yang kita tulis, tapi hasil bagi daripada 5. 15 dibagi 5 sama dengan 3. Nah, untuk yang B, 3/7 sama dengan 2/8. Nah, ini kirinya kecil, kanannya besar, berarti gunakan perkalian. Ya, betul, perkalian. Nah, 7 sama dengan 28, berarti 7 kali berapa ya supaya hasilnya 24? 7 dikali 4 ya, 7 dikali 4. Berarti kalau tuh bawah dikali 4, maka atas juga dikali 4. 3 dikali 4 sama dengan 12. Oke, paham ya? Selanjutnya kita ke contoh yang terakhir. C, titik-titik per 12 sama dengan 3/4. Nah, berarti kanannya besar, kirinya besar, kanannya kecil, berarti kita gunakan pembagian. Nah, 12 sama dengan 4, berarti 12 kira-kira dibagi berapa ya supaya hasilnya 4? Ya, betul, dibagi 3. Nah, berarti atas logikanya seperti ini ya untuk mencari angka yang atas. Angka berapa yang dibagi 3 itu hasilnya 3? Coba pikirkan. Ya, betul, angka 9. Angka 9 kan kalau dibagi 3 itu hasilnya 3. Maka jawabannya 9/12. Oke, untuk contoh ini cukup sampai di sini. Berikutnya nanti kalian kerjakan ya soal-soal ini. Isilah titik-titik dengan bilangan yang tepat agar menjadi pecahan senilai.